Tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qanal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ini adalah surat Al-Zalzalah, salah satu surat di juz 30 termasuk surat Makkiyah yang berisi tentang huru-hara hari kiamat. Diawali dengan kata idza yang diterjemahkan dengan kata apabila. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi diguncangkan. Zilzalaha, dengan seguncang-guncangnya. Kata idza ini berbeda dengan kata id atau in atau lau. Kata idza itu menggambarkan tentang sesuatu yang akan terjadi. Jadi apabilanya tuh akan terjadi, kejadian itu nanti pasti. Itu menggunakan kata idza. Sifat lain dari penggunaan kata idza itu untuk menunjukkan sesuatu yang pasti tapi seringkali manusia tuh lupa. Saking jauhnya itu, walaupun kejadian itu pasti terjadi, tapi manusia tuh sering lupa. Coba kalau kita titeni ya, seberapa sering sih kita mengingat tentang hari kiamat? Jarang kayaknya ya. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang kiamat aja gitu. Maka kata idza ini menggambarkan bahwa seolah-olah Allah ingin mengatakan, ini saya mau menceritakan sesuatu kejadian yang dahsyat, pasti terjadi, tapi kamu tuh sering lupa. Maka aku ingatkan, jangan sampai lupa ya, gitulah kurang lebih. Itu makna idza. Apabila zulzilat, itu dari kata zalla, zalala, zalla. Artinya ada segala sesuatu itu, awal katanya, awal maknanya zalla itu artinya adalah terpleset sih sebetulnya. Artinya ketika semua berguncang, maka tidak akan ada yang tidak roboh. Tidak akan ada sesuatu yang tetap ajeg. Itu maknanya. Jadi pada saat hari kiamat datang itu semua berguncang dengan guncangan yang total. Kalau kita sekarang ada gempa, di Bandung ada gempa, di Bandung aja. Paling kerasa ke kota-kota yang dekat dengan Bandung. Ada tsunami di Jepang, ya rasanya di Jepang aja. Maka nanti akan datang kata Allah di mana keguncangan itu zilzalaha, seguncang-guncangnya. Pengulangan kata zalla itu menunjukkan bahwa guncangannya nggak sekali pertama. Dan pengulangan kata zalla itu mengandung makna bahwa guncangan itu berkali-kali dengan guncangan yang amat sangat, dan guncangan itu terjadi pada seluruh muka bumi. Jadi dia berbeda dengan gempa. Kalau gempa ya hanya parsial saja. Allah menggambarkan bahwa akan ada satu keadaan di mana Allah akan mengguncangkan bumi ini dengan guncangan yang seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Karena guncangan itu kemudian tertumpahlah athqalaha, segala yang dikandung di dalam bumi. Baik airnya, bebatuannya,
semuanya yang tergadung, laharnya, lavanya dan semuanya itu asqalaha. Keguncangan itu yang bukan sekedar guncang. Jadi kalau guncang aja mungkin tidak akan terjadi ledakan dan lain sebagainya. Tapi guncangan itu ketika guncangan itu saking kerasnya guncangan itu maka meledaklah bumi ini. Mungkin ini kalau teman-teman yang mengajar atau orang tua ya bisa membuat sebuah eksperimen dengan surat Al-Zalzalah ini, misalnya membuat sebuah miniatur rumah atau miniatur sebuah kota gitu. Lalu diguncangkan seluruhnya dengan guncangan-guncangan. Nanti anak-anak suruh mengidentifikasi kerusakan apa saja yang ada di situ. Nah, bayangkan kalau misalnya kerusakan itu meliputi seluruhnya. Nanti perhatikan dari miniatur itu, ada nggak yang nggak tumbang. Itu makna zalla. Dan karena guncangan itu maka wa akhrajatil ardu. Ini ardunya diulang ya. Tadi idza zulzilatil ardu. Sebetulnya bisa aja wa akhrajati minha dari bumi itu, tapi di sini Allah sebutkan wa akhrajatil ardu. Keluar dari bumi itu asqalaha. Dalam sebuah tafsir itu disebutkan mayat-mayat yang dari kuburan. Jadi bukan hanya kandungan bumi, tapi mayat-mayat yang ada dalam kuburan itu akan keluar. Jadi kalau kita sekarang berpikir itu kan udah dipendem gitu kan, aman gitu, enggak. Nanti guncangan itu membuat isi-isi perut bumi itu keluar. Wa qalal insanu malaha, saking huru-haranya hari kiamat itu, manusia itu akan bertanya, apa ini gitu? Ada apa ini? Ada apa ini gitu? Kalau di dalam surat surat An-Nur ya, digambarkan itu adalah tataqallabu qulubuhum wa absaruhum. Berguncang, berbulak-balik perasaan mereka dan pandangan mereka. Kenapa tataqallub berguncang? Karena apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang dahsyat yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia saat itu. Nauzubillah, semoga kita dan keturunan kita tidak akan mengalami hari itu. Karena barang siapa yang mengalami hari itu berarti sudah tidak ada imannya. Jadi artinya orang yang beriman itu tidak akan mengalami hari kiamat, kedatangan hari kiamat itu. Nanti oleh Allah dimatikan semua orang-orang beriman sebelum Allah mendatangkan hari kiamat itu. Jadi mereka akan bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Sedahsyat ini kejadiannya. Kebayang ya, di ayat ini disebutkannya waqalal insan. Insan itu berbeda dengan annas, konotasinya sama ya, manusia. Tapi kalau sesuatu disebut dengan annas itu merujuk pada komunitas, merujuk pada manusia sebagai sebuah kelompok. Tapi kalau al-insan itu menunjuk kepada manusia sebagai seorang individu. Allah menyebutkan di sini bahwa keguncangan itu, pertanyaan itu akan muncul pada setiap individu. Artinya tidak akan ada orang yang tidak bertanya-tanya, tidak akan ada orang yang merasa kaget, terguncang, setiap individu itu. Padahal kenapa dikatakannya per individu? Padahal itu kan nanti orang tuh kan berkumpul gitu. Jadi itulah kesepian yang paling sepi ketika seseorang merasakan sesuatu feel lonely gitu lah. Padahal itu berada dalam keramaian. Seperti Allah menggambarkan nanti di yaumil akhir ketika di padang mahsyar, manusia itu sibuk dengan dirinya sendiri padahal dia dikerumuti oleh manusia-manusia lainnya. Bahkan mungkin jarak antara manusia dengan manusia itu sangat padat. Ketika Rasul mengatakan bahwa nanti di padang mahsyar itu kita nggak ada yang berpakaian sahlai benang pun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu tidak akan saling melihat? Kata Rasul, nggak akan kalian kepikiran begitu. Kenapa? Karena manusia itu pada saat itu sibuk dengan urusannya sendiri yang maha dahsyat, luar biasa. Makanya di sini disebutkan waqalal insan, setiap individu nanti kita akan nauzubillah menghadapi huru-hara ini.
Pertanyaan malaha ini langsung oleh Allah dijawab, tidak ada jeda, dan mereka tidak akan sempat bertanya terlalu lama, terlalu panjang gitu. Langsung Allah jawab, yauma idzin, inilah hari. Ya, di sebuah kejelasan itu dikatakan inilah hari yang kalian tunggu-tunggu. Orang-orang kafir Quraisy itu kan ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW dan Rasul menyampaikan kepada kaumnya, mereka banyak yang nggak percaya. Kalau memang Allah itu berkuasa untuk memberikan balasan kepada manusia yang berbuat ini itu dan seterusnya, mana coba tunjukkan gitu. Jadi mereka mempertanyakan tentang kedatangan hari kiamat, mereka mempertanyakan tentang siksaan Allah, maka di hari ini dijawab kata Allah, yauma idzin. Inilah hari yang kalian pertanyakan dulu. Inilah hari yang kalian dulu tantang-tantangin gitu. Tuhaddisu akhbaraha. Yang hari itu akan dikabarkan. Tuhaddis itu menggambarkan bahwa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang baru, yang spektakuler, yang orang tuh baru ngeh. Itu disebutkan dengan tuhaddisu. Akhbaraha, kabarnya. Khabar tentang apa itu, kenapa berguncang, kenapa ada kejadian ini itu, maka nanti bumi yang akan menjelaskan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Kata awhalaha atau yang Allah wahyukan kepada bumi itu untuk menjelaskan apa sebetulnya yang telah terjadi, itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah sangat mungkin untuk menjadikan bumi itu bisa menceritakan dalam tanda kutip apa yang terjadi di hari itu ketika Allah mengguncangkan bumi dan seisinya kemudian memuntahkan semua isinya. Bayangkan ya teman-teman, mungkin kita bisa memberikan ilustrasi ya kepada anak-anak. Kalau misalnya kita membuat sebuah bola atau miniatur, lalu kemudian kita bikin gedung-gedung yang tinggi, lalu kita bikin misalnya miniatur manusianya dengan ukuran yang lebih kecil-kecil gitu. Bayangkan kalau misalnya bola itu kita ledakan, anak-anak nanti bisa melihat tuh kira-kira posisi si manusia yang kecil tadi itu ada di mana. Jadi mungkin anak-anak sekarang harus merasakan gitu ya, sebagian kecil ilustrasinya itu harus kebayang sama mereka ketika mereka harus memahami surat ini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, atas perintah Allah lah. Yauma idzi yasdurun nas, pada hari itu yasdurun nas, manusia akan keluar dari kuburnya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Mereka nanti kata Allah pada hari itu kembali dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan apa yang menjadi perbuatan mereka. Jadi nanti Allah kasih lihat kepada mereka. Kepada manusia itu nanti akan dilihat ketika Allah memuntahkan semua isi bumi, kemudian Allah mengguncangkan bumi, nanti manusia bisa melihat apa akibat dari perbuatan mereka. Ini di ayat 6 ya, Allah menyebutkan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia nanti akan keluar dari kuburnya, yaumul ba'ats, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu nanti mereka akan melihat tayangan. Jadi nanti mungkin apa ya, visualisasi buat anak-anak tuh lebih ngena gitu ya, ketika misalnya kita memberikan gambaran bahwa nanti di yaumil akhir itu Allah akan kasih lihat kepada kita apa sih yang sudah kita lakukan dari sejak kita lahir sampai kita mati. Nah ini yang harus ditanamkan betul kepada anak-anak ya. Jadi semua itu kerekam oleh CCTV-nya Allah gitu. Ini keyakinan ini terutama kepada anak-anak yang menjelang balik ya, di umur ya kalau sekarang kelas 5, kelas 6 SD, kelas 1 SMP gitu. Itu harus mulai ditanamkan sehingga mereka punya keimanan bahwa
apa yang mereka lakukan saat ini itu nanti akan ketahuan juga gitu. Sekarang mereka bersembunyi dari orang tua, bersembunyi dari guru, melakukan kebohongan, melakukan tipu-tipu dan lain sebagainya. Kasih tahu kepada mereka bahwa nanti akan ada suatu masa di mana Allah tuh memperlihatkan kepada kita liyurau a'malahum, supaya kita bisa melihat langsung dengan mata kita apa yang telah dilakukan. Ini penting ya teman-teman sekalian, ini menjadi penting sekali untuk disampaikan kepada anak-anak, karena salah satu ciri orang soleh itu adalah beriman kepada hari akhir. Dan kenapa anak-anak sekarang, atau bukan anak-anak sekarang ya, kenapa manusia itu pada umumnya merasa aman ketika melakukan maksiat, itu karena tidak mempunyai keyakinan bahwa perbuatan dia itu nanti akan ditayangin di yaumil akhir. Nauzubillah subhanahu. Faman ya'mal misqala dzarrah, barang siapa yang berbuat misqala dzarrah dengan bobot ya. Dengan bobot yang sebesar zarrah. Zarrah ini ada yang menerjemahkan biji sawi. Tapi kalau biji sawi itu masih visible ya, masih kelihatan. Ada juga kemudian yang mentafsirkan zarrah itu kalau ibarat kata sekarang itu atom gitu kali ya. Unsur terkecil dari sebuah benda. Ketika kebaikan itu walaupun kita kecil, bisa jadi di dunia itu kita harus mengajarkan kepada anak-anak ketika amalan mereka dirasa amalan kecil, hanya menolong temannya, menyapu kelasnya, membantu ibu di rumah, perkara-perkara kecil. Nah ini harus dicontohkan kepada anak-anak, mereka bisa distimulus ya, mereka bisa distimulus. Coba amalan kecil apa yang menurut kamu dilakukan oleh kita selama ini, dan kita nggak merasa itu tuh adalah sesuatu yang ini kayaknya yang gini-gini doang mah nggak dapat pahala, enggak. Yakinkan kepada mereka bahwa ketika kita melakukan kebaikan hatta sebesar seringan mungkin, sesederhana mungkin, khairan, tapi itu berupa kebaikan ya roh, maka manusia itu nanti akan melihat. Itu menjelaskan ya, ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya bahwa manusia itu nanti akan diperlihatkan semua yang wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, yang baik akan dikasih lihat, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, yang buruk akan dikasih lihat. Kalau tadi kan di ayat 6 itu yurau a'malahum, mereka akan melihat amal mereka yang mana, amal yang baik mereka kelihatan, amal yang buruk mereka kelihatan. Jadi nanti di sini teman-teman bisa explore. Kira-kira amal baik itu apa? Amal buruk itu apa? Nah ini harus diderivasi ya, dirunut gitu, supaya nanti anak-anak tuh mempunyai pemahaman bahwa amalan-amalan itu jangan sampai gini, jangan sampai anak-anak tuh punya pikiran bahwa amal baik yang dicatat malaikat tuh hanya sholat, hanya ngaji, hanya puasa gitu. Jadi kecerdasan kita dalam menerjemahkan khairan di dalam ayat ini, inilah yang harus kita tanamkan, sehingga setelah membaca surat ini anak tuh mempunyai pemahaman bahwa pertama, semua yang dia lakukan itu akan mereka lihat nanti, akan diketahui oleh semua orang, akan diketahui oleh Allah. Lalu mereka harus diajari untuk mempunyai sense, mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik, sehingga mereka punya list gitu ya, punya list amal solih itu, amal yang baik itu apa aja sih? Suruh mereka explore. Kira-kira menurut mereka amal baik itu apa? Supaya mereka punya cakrawala gitu. Nanti dieksplor, bisa amal baik di rumah apa, amal baik dengan teman apa, amal baik terhadap alam apa, amal baik terhadap guru apa, terus ya. Ini menarik teman-teman. Walaupun kita menjelaskannya tentang surat Al-Zalzalah, tapi kemudian nanti efeknya anak-anak itu setelah baca ini harus punya spirit untuk memperbanyak amal yang baik. Lalu sebutkan kepada mereka amal yang syarrun itu apa, yang jelek itu apa. Ini juga harus dieksplor kepada mereka. Setelah anak mengetahui mana khair, mana yang baik, mana syarrun, mana yang buruk,
yang tidak boleh kita lupakan, kita memberitahukan kepada mereka bahwa yang khair ini akan dibalas dengan pahala, yang syarrun atau yang buruk itu akan dibalas dengan sebagai sebuah dosa. Kita harus memahamkan juga bahwa khair atau pahala kebaikan yang kemudian Allah berikan reward itu bukan hanya dalam amalan. Dalam sebuah tafsir disebutkan amal yang dimaksud di ayat ini itu adalah termasuk pada niat. Jadi apa yang kita niatkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya kinestetik belaka gitu, amalun di sini tuh. Dia termasuk juga niat, dan harus difahamkan kepada anak-anak. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat. Niat itu juga dihitung. Kemudian pahamkan juga bahwa kebaikan itu niatnya dihitung, dilakukannya kemudian pahalanya bisa sampai unlimited. Sementara sesuatu yang tidak baik atau syarrun tadi, ketika berniat itu belum dicatat, dan pada saat dilakukan itu dosanya cuma satu, maka harus difahamkan kepada mereka bahwa sesungguhnya kita ini lebih mudah untuk mendapatkan pahala daripada banyak dosa. Jadi artinya jalan ke surga itu lebih gampang daripada jalan ke neraka gitu. Itu harus dipahamkan kepada anak-anak. Bagaimana memahamkan kepada mereka bahwa tidak boleh kita merasa aman dari perbuatan-perbuatan buruk yang ringan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa tidak ada dosa kecil tuh kalau dilakukan terus-menerus ya jadi besar juga gitu. Nah itu harus difahamkan juga kepada anak-anak bahwa jangan menyepelekan dosa kecil gitu, karena itu juga jadi dosa besar. Dan sebaliknya, jangan menyepelekan pekerjaan atau amal soleh yang kelihatannya kecil. Bisa jadi itu pahalanya besar di sisi Allah. Jadi mengetahui sesuatu itu, kebaikan itu berpahala, keburukan itu menjadi dosa. Kebaikan itu yang mana, kata Rasul? Tanyakan pada hatimu. Kalau hatimu tentram, nyaman, melakukannya tenang, kalau orang tahu, itu adalah kebaikan. Dan ketika orang lain tahu, lalu kamu merasa tidak nyaman, atau kamu melakukannya itu takut ketahuan orang, takut ngefek apa-apa gitu, umpet-umpetan, itu udah tanyakan, kata Rasul, pada hatimu bahwa kalau kita sudah tidak nyaman melakukannya, tidak tenang, takut ketahuan orang, kalau ketahuan kita merasa malu atau takut, itu berarti dosa, kata Rasul. Jadi simpel kepada anak tuh harus difahamkan kemampuan literasi gitu ya, kemampuan literasi memahami ayat ini sampai di titik mereka tuh bisa memilih gitu pada akhirnya. Oh ini yang baik karena ini yang berpahala, ini yang buruk, ini nanti akan menjadi dosa. Dan nanti harus ditanamkan selagi anak itu belum terlalu jauh memasuki usia balik, ketika mereka di gerbang balik, mereka harus sudah mempunyai pemahaman itu. Mana syarrun, mana khair, mana yang berpahala, mana yang berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini sedikit membantu ya kita untuk memahami atau memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita tentang surat Az-Zalzalah. Karena ini surat juz 30 yang biasanya orang tua, guru-guru itu pasti mendahulukan juz 30 untuk hafalan dan memahaminya. Insyaallah sampai di sini dulu, nanti setelah ini kita lanjut. Mudah-mudahan bisa menambah cakrawala kita tentang tadabbur surat-surat di dalam Al-Quran. Sejatinya tadabbur adalah menemukan hikmah dan kemudian kita mampu mengamalkannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.